di sekolah kita juga mendapat nilai lebih lah, ada nilainya pada anak-anak maupun kepada teman-teman semua. Dari sekolah tentunya mendukung program ini, semoga dapat berjalan lancar dan arah yang lebih baik lah. Terima kasih buat ini, dan itu saya juga minta dukungan itu sama teman-teman yang lain untuk bisa mengikuti acara tersebut. Insya Allah acara itu, acara seminar itu akan dilaksanakan di hari Kamis tanggal 15 November mulai pukul 10. Bisa ya? Bisa, saya konfirmasi ke teman-teman, kemudian hasilnya nanti saya sampaikan ke teman-teman. Kira-kira kapan ya? Atur ya Bu. Sukses. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Supaya semangat, kita tepuk tangan dulu. Tepuk semangat. Hari ini Pak Guru dan kalian semua itu ingin membuat sebuah keyakinan. Sesuatu yang diyakini benar. Namanya keyakinan kelas. Kalian sekarang kelas berapa satu? Kalian tentunya sudah berbeda ya. Kelas 1, 2, 3. Sekarang di kelas kan? Nah, di meja kalian tadi ya, kalian sudah mengambil kertas dengan warna yang berbeda. Ini alhamdulillah ya, ini di. Nah, sekarang Guru ingin bertanya ya. Jadi seperti ini. Kamu pernah bermimpi tidak? Dan yang kita ingin awal oh, Pak Guru nyopet kelasnya bersih, Brenda. Ada tidak sepanjang kelas yang bersih? Tidak ada coretan di meja makan ya. Kelasnya apalagi nggak ada keinginan dari kalian? Tidak ada coretan di meja rapi, terus kelas yang selalu di sistem kalian suka dengan disebut. Nah, sekarang di tangan kalian sudah boleh satu. Ya yang belum, Mas, kamu cari ke ini, Mas, sesuatu yang diinginkan belum ketemu. Nah, sekarang yuk satu-satu kalian menempelkan impian kamu di papan tulis. Itu kan lengkap itu. Balik, ya diperbaiki lagi baliknya. Ah.
bersih dan rapi. Pengen bersih toh. Saya nah, itu ya. Coba, sudah ini ada beberapa, kurang lebih ada 5 yang berbeda. Yang pertama adalah sebagian besar dari kalian menginginkan kelas yang bersih. Wah, ternyata kelas kita hari ini sangat kok. Itu namanya impian dan realita tidak sama. Kamu tulis dulu ya. Ingin bersih. Kemudian kedua, disiplin. Tiga, tidak ada coretan. Tidak ada coretan di dinding. Berikutnya, saya mau Pak Guru selalu senyum. Oh. Pak Guru senyum. Berikutnya, tidak ribut. Nah, tidak ribut berarti maksudnya ini ya. Pak Guru bisa dulu nggak apa-apa. Nah, setelah ada 5 ini, yang pertama apa? Kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, tidak ribut. Sekarang, ayo kita selesaikan bersama-sama. Kepriwe ya? Ini ternyata kira kalian kepengen kelasnya bersih. Ini kepriwe caranya ben kelasnya tetap bersih. Disapu, apalagi? Iya, berarti tiket satu, berarti tiket itu wajib. Esok karena awan apa esok tuh kira-kira bersih? Wajib dan siang. Berarti wajib ya anak-anakku, supaya apa nanti kelasnya bersih. Yang kedua, sampai disiplin sama ini ya. Saling mengingatkan ya. Jadi kalian wajib mengingatkan, tapi nggak boleh ini ya. Saling mengingatkan. Mengingatkan apa? Kebaikan, contoh. Ada anak yang tidak berbaris, baris dan rapi. Ada anak yang rambutnya gondrong, ya maka temannya wajib mengingatkan. Dia Sandra, ini rambut kamu udah gondrong, yuk biar disiplin bareng biar. Seperti itu ya. Jadi harus saling mengingatkan kebaikan supaya apa nantinya? Tiga, tidak ada coretan di dinding. Kira-kira apa dulu solusinya? Ayo, ya ini kembali lagi sebenarnya saling mengingatkan kebaikan. Itu di situ juga ya maksudnya ya. Kemudian tidak ribut. Tidak ribut juga sama. Nah sebenarnya kesepakatannya kurang lebih ada 2. Terus ini Pak Guru senyum. Solusinya apa? Biar Pak Guru selalu senyum. Apa? Manut? Ya boleh lah. Manut siapa ya bahasa Indonesia? Manut. Apa lagi ya biar Pak Guru bisa senyum? Apa ya?
Berbuat baik. Berbuat baik. Terus PR ketiga ya kira-kira. Nah, mengerjakan PR apa? Nah, ini ya. Oh, berarti ini anak-anakku ini kesepakatannya. Kita sudah sepakat. Kesepakatan kelas 4. 1. Tiga wajib pagi dan siang. Kemudian supaya kita semuanya berdisiplin, kita harus apa? Saling mengingatkan ya, jadi saling mengingatkan kebaikan, saling mengingatkan juga tentang kesabaran. Berikutnya adalah supaya Pak Guru pun senyum saya. Terus berbuat baik, mengerjakan PR atau tugas tepat. Itu saja dulu ya dari Pak Guru. Kelima, kesepakatan kelas ini kita pegang erat-erat supaya kelas ini menjadi kelas yang hebat dan bermanfaat. Keren, tepuk tangan buat semuanya hari ini. Selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SD Negeri 1 Langgong Sari, yang saya hormati pengisi materi seminar budaya positif Bapak Yogi Himawan, yang saya hormati rekan-rekan Dewan Guru SD Negeri 1 Langgong Sari. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa berkumpul hari ini dalam acara seminar budaya positif, berbagi praktik baik dan pengalaman serta pemahaman budaya positif. Kamis 15 September 2022. Puja-puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul hari ini di SD Negeri 1 Langgong Sari. Sebelum acara dimulai, saya bacakan susunan acara seminar budaya positif pada hari ini. Pertama, pembukaan. 2. Sambutan pembimbing CGV. 3. Materi yang akan disampaikan oleh Bapak Yogi Himawan. 3. Sesi tanya jawab dan yang terakhir penutup. Acara pertama, marilah kita buka acara seminar budaya positif pada hari ini dengan lafal basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, sambutan pembimbing CGV. Kepada Ibu Sri Yuliani disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kepala Sekolah yang kami hormati, Dewan Guru yang kami hormati, Alhamdulillahirrahmanirrahim, wa bihi nasta'inu wa ala amri wadin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul
pada hari ini pada acara seminar budaya positif. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk beberapa bulan ini alhamdulillah teman kita Bapak Yogi Himawan telah melaksanakan program kegiatan CGP, dan yang kita bisa lihat adalah dampak positifnya untuk kelas yang beliau ajar. Kita dapat melihat di kelas beliau bahwa telah terlaksana budaya-budaya yang positif. Untuk itu saya berharap di sini Bapak Yogi Himawan mau dan berkenan untuk menularkan ilmunya agar SD kita semuanya, kelasnya dapat melaksanakan budaya-budaya positif tersebut. Satu hal lagi yaitu di sekolahan kita salah satu-satunya CGP yaitu adalah Bapak Yogi Himawan, dan untuk kedepannya saya berharap di sini saya sendiri dan teman-teman semuanya dapat ikut melaksanakan CGP tersebut. Untuk itu, agar apa yang telah Pak Yogi laksanakan dan didapat dari kegiatan CGP, kita harapkan di sini di seminar ini kita dapat memperoleh informasinya, kita belajar bersama, terus nanti kita dapat melaksanakan dan memanfaatkannya di kelas kita masing-masing. Kiranya hanya sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga acara hari ini bisa berjalan dengan lancar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sri Yuliani. Untuk acara selanjutnya, Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita simak materi seminar budaya positif, berbagi praktik baik dan pengalaman serta pemahaman budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Yogi Himawan. Kepada beliau disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Langgongsari, yang saya hormati pembimbing CGP, kemudian yang saya hormati rekan-rekan serta karyawan SD Negeri 1 Langgongsari. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa karena atas limpahan rahmatnya, alhamdulillah hari ini kita dapat belajar bersama, belajar bareng dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Salawat serta salam selalu kita limpahkan kepada junjungan Nabi Allah Muhammad SAW yang telah membawa kita melewati masa kegelapan hingga masa terang benderang. Semoga kita selalu istiqomah memegang ajaran Islam sehingga kita bisa selamat sampai akhir tujuan. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama saya ucapkan permohonan maaf. Saya duduk berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Nah, karena panjenengan juga duduk, saya duduk saja nggak apa-apa. Artinya kita sama-sama belajar, tidak ada yang lebih tinggi di sini. Ini semata-mata kami harus berbagi tentang budaya positif, berbagi praktik baik dan pengalaman serta pemahaman budaya positif. Alhamdulillah itu adalah salah satu program penggerak yang kurang lebih 2 bulan sudah saya ikuti, dan alhamdulillah banyak pengalaman yang saya dapat. Jadi di sini kita sharing bersama tentang budaya positif, kemudian nanti kita bisa saling tukar ide, saling tanya jawab sehingga
ilmu yang akan kita pelajari bersama itu menjadi suatu keberkahan. Jadi saya mohon izin Ibu berbicara di depan jenengan semua. Berikutnya adalah salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sabda damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, dan salam bahagia untuk kita semua. Teman-teman, Bapak Ibu, bahwa salam Bhinneka itu seperti itu. Jadi karena kita menghargai bahwa walaupun kita beragama Islam, tapi karena banyak sekali agama yang dilindungi undang-undang dan kita harus menghormati semua. Itu juga sesuai dengan Merdeka Mengajar nih. Salah satu tujuannya adalah berkebinekaan global. Jadi kalau mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dilanjutkan damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, dan salam bahagia untuk kita semua. Salam dan bahagia itu adalah salam dari Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu. Jadi kalau dengan anak-anak kita menyapanya sebenarnya kalau anak salam dan bahagia, karena anak-anak itu wajib untuk mendapatkan kebahagiaan. Jadi salam yang diajarkan oleh tokoh pendidikan kita adalah salam dan bahagia. Bapak Ibu, kali ini kita akan sedikit bercerita tentang aksi nyata penerapan budaya positif. Dalam konteks ini yang sudah kita bersama-sama lakukan di SD Negeri Lawngsari, alhamdulillah bukan karena saya, tapi teman-teman luar biasa. Alhamdulillah kita masih dalam level SD yang tidak mengkhawatirkan. Yang tidak mengkhawatirkan itu artinya seluruh komponen warga SD itu benar-benar berintegritas tinggi, punya tanggung jawab yang baik, sehingga kita bisa memajukan SD ini sedikit demi sedikit, setahun tiap tahun ada perubahan yang positif dan itu perlu dipertahankan. Nah, berikutnya sebelum kita masuk materi, bagaimana kita berinteraksi pada hari ini. Yang pertama, pastikan nih Bapak Ibu, karena kita berbagi, maka harapan kami adalah kita hadir sepenuhnya. Jadi jangan sampai raga panjenengan di sini, tubuh panjenengan di sini, tetapi pikiran panjenengan tidak di sini, karena itu akan menjadi sebuah kesia-siaan dalam belajar. Bahasa Inggrisnya itu ya presence mindfulness. Jadi semua pemikiran berpusat kepada satu tujuan. Coba kita nanti memejamkan mata. Panjenengan pasti punya ilmu yang banyak, tetapi dalam belajar itu wajib mengosongkan gelas Jadi gelas yang kita punya itu harus kita kosongkan dulu supaya terisi lagi oleh air yang baru. Jadi kalau panjenengan masih full itu nggak, susah akan masuk. Saya biasa seperti itu. Jadi yang pertama adalah tenangkan hati pikiran, berdamai sejenak semua dalam diri, kemudian hadir seutuhnya di ruang belajar ini. Coba yuk bareng-bareng kita pejamkan mata, kita bayangkan sesuatu yang indah, kemudian kita membayangkan kita mengosongkan secangkir kopi, kita tumpahkan ke gelas lain sehingga gelas kopi yang akan diisi sudah kosong. Terus dalam hitungan ketiga kita memejamkan mata bersama untuk memusatkan perhatian. 1, 2, 3. Terima kasih. Saya kira sudah siap untuk keheningannya. Berikutnya untuk memantapkan, besok kita kan kelas 1 dan kelas 4 kebetulan sudah praktek masuk kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka, dalam kurikulum Merdeka itu kurang lebih ada tujuan-tujuan yang harus dipenuhi. Salah satunya ya saya urutkan. Yang pertama itu kita akan membentuk profil pelajar Pancasila. Apa itu? Yang pertama, karakternya harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia. Berikutnya, kebinekaan global, menghargai semuanya.
entah itu suku, agama, ras. Jadi kita tidak boleh membedakan. Kemudian wajib berkolaborasi, atau anak itu wajib bisa bergotong royong, karena itu yang paling penting dalam sebuah pendidikan. Jadi harus bisa bergotong royong dengan teman. Berikutnya, selain bisa bekerja sama dengan teman, anak tersebut juga harus mandiri secara fisik, secara pemikiran, harus bisa berdiri sendiri. Kemudian kreatif, mengeluarkan ide-idenya, tidak takut di depan guru dalam konteks yang baik. Kemudian dan bernalar kritis. Yuk kita berdiri bersama, nyanyinya seperti lagu becak ya. Jadi saya praktekkan dulu. Ini. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, kita ulangi yuk, kalian bisa. Satu, bersuara semanggi. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Lagi. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Teman-teman, jadi itu ya. Jadi tujuan kurikulum Merdeka sebenarnya itu goalnya. Jadi ada bertakwa pada Tuhan Yang Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itu kebetulan kita merubah supaya mudah dihafal dengan lagu becak. Kemudian berikutnya kita masuk nih, penerapan budaya positif. Bapak Ibu, ada capaian kegiatan sebenarnya yang harus kita miliki bersama. Jadi tidak hanya saya, karena saya CGP harus menyelesaikan semua, tapi memang harus berbagi. Yang pertama, jadi kita kadang kenal KHD lama ya, tapi kita tidak kenal konsep pemikirannya, kita tidak kenal konsep budayanya. Maka capaian kegiatan pada hari ini yang pertama adalah kita semua mampu memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro, kemudian dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berimpact pada murid. Kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Berikutnya, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Itu teman-teman, ketika capaian kegiatan yang sebenarnya tidak hanya saya yang harus mempunyai itu, tapi kita semua belajar bersama-sama. Seringkali kita sudah lama jadi guru, tapi yang kita tahu, apa yang kita tahu dari KHD itu yang pertama adalah tanggal lahirnya. Kebetulan 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan. Yang kedua, kita hanya dapat tuturi handayaninya gitu. Sebenarnya KHD itu pemikirannya sangat luas sekali dan masih relevan hingga sampai saat ini. Nah, yang pertama saya mengingatkan kita belajar bersama tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, ini yang saya sendiri saja masih susah, karena susah lah ini. Jadi yang pertama adalah menurut KHD, pendidikan itu menuntun. Nah, menuntun itu di depan, di samping atau di belakang gitu. Nah, di samping itu susahnya kita, padahal kita seringnya di depan gitu. Nah, geret akhirnya. Nah, karena geret kadang anak itu
akan susah terbawa karena punya beban tersendiri. Mendorong juga sama. Nah, maksud pendidikan menuntun itu adalah bahwa segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Seperti ini gampangnya. Saya punya tokoh idola, salah satunya kalau dalam punakawan itu Semar itu. Semar itu punya 4 anak kayak angel kabeh gitu. Dari Gareng, Petruk, Bagong, 3 itu angel-angel kabeh. Tapi hebatnya Semar adalah ya, dia itu sakti luar biasa, bahkan salah satu yang paling ditakuti oleh seluruh kesatria itu kalau Semar marah itu. Maka jarang terkenal Semar marah, adanya Semar mesem gitu. Nah itu karena apa? Beliau mendidik putra putrinya itu luar biasa. Jadi menuntut, ngetut nak, gandeng tangan, ayo kok kepengennya maring di Tegal Pak. Nah kita nuntun, anggaran ada jerenjong ditarik di tengah namani, kayak gitu. Jadi nuntun anak kita menuju keselamatan. Jadi intinya di sini ada kodrat anak, nanti saya jelaskan, tapi intinya mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Dewek kudu dampingi, termasuk kita sebagai orang tua. Jadi tidak hanya sebagai guru kita harus menuntut, tapi sebagai orang tua. Karena dalam konsep KHD juga ada yang namanya trilogi pendidikan, bahwa pendidikan yang baik itu dimulai dari pendidikan keluarga yang baik, bapak ibunya, kemudian pendidikan di sekolah, dan terakhir puncaknya adalah pendidikan di lingkungan atau lingkungan. Nah itu dasar pertama adalah menuntun. Nah kemudian dasar pendidikan KHD juga lagi ada yang disebut menuntun itu sistem among nih. Ada ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso tutwuri handayani. Nah ketiganya itu berhubungan satu sama lain. Nah sekarang kalau kita jadi guru itu kira-kira letaknya di mana gitu teman-teman? Di ing ngarso sung tulodo atau ing madya mangun karso atau tutwuri handayani kira-kira? Nah iya, jadi kalau konsepnya jadi guru, ya kita kalau di depan murid kita ingar sosum tulodo, karena kita adalah contoh terbaik bagi mereka nih. Nah tapi kalau konteksnya ketika rapat atau pengambil kebijakan, kita fungsinya di ing madya mangun karso. Nah sedangkan murid ya udah tuturi handai, mengikuti selama itu yang diikuti adalah sebuah kebaikan. Nah, sehingga nanti kita selamat sebagai manusia. Nah berikutnya dasar pendidikan KHD, kodrat anak itu merdeka. Nah ini saya juga kadang susah teman-teman ya. Jadi merdeka itu ada 2 dan tugas kita ada 2 ya. Jadi mendidik itu merdekanya batin, mengajar itu merdeka lahir. Bentuk merdeka batin ya pendidikan, bentuk merdeka lahir itu adalah sebuah pengajaran. Lah tugas guru mendidik dan mengajar. Lebih susah mana sih Pak itu? Teman-teman supaya mendidik lah itu. Karena urusannya batin itu dan kita tidak tahu sampai dalam mana anak didik kita itu. Jadi mendidik itu agak susah. Kalau mengajar itu kan kita hanya mentransfer saja, tapi mendidik yang memang harus kita jangan tinggalkan, yaitu tugas guru komplit itu. Karena manusia merdeka itu adalah manusia yang hidupnya lahir dan batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Jadi dengan saya itu berusaha tidak bergantung pada orang lain. Itu juga relevan dengan Al-Quran, karena kita tempat bergantung kita itu yang sebaik-baiknya hanya kepada Allah gitu. Dan KHD itu menggunakannya luar biasa ya. Jadi itulah bentuk dari memerdekakan. Berikutnya dasar pendidikan KHD. Ini saya korban apa ya Bapak Ibu? Korban kurikulum 12 tahun saya itu kelas 6 kebetulan. Nah dalam kurikulum tersebut
capaiannya adalah ujian nasional yang alhamdulillah sekarang sudah dihapus. Karena gara-gara ujian nasional semua guru itu hanya prospeknya kepada nilai. Karena wedi mengko diurut nani kecamatan nilainya paling elek lah itu. Tapi sekarang itu dikembalikan lagi dengan Merdeka Mengajar atau kurikulum Merdeka bahwa kodrat anak itu dolanan gitu. Makanya alhamdulillah saya diberi kesempatan kelas 4 ya, dan kelas 1 ya isinya dolanan. Bocah, Pak Guru hari ini apa namanya? Misalkan menanam ya ayo menanam. Jalan-jalan Pak Guru, ya ayo jalan-jalan gitu. Karena kita menuntut. Jadi kodrat bocah bermain. Nah, itu juga kadang yang saya susah ya agak susah bagaimana kita bermain tapi bisa mengajarkan value atau nilai kepada anak didik kita. Nah, jadi yang pertama adalah bermain itu adalah salah satu kodrat anak. Berikutnya adalah pikiran, perasaan, kemauan, dan tenaga, cipta rasa karsa, dan pekerti sudah ada pada diri anak. Jadi anak-anakku, teman-teman, nuwun sewu. Dulu waktu kuliah saya itu ada teori namanya tabula rasa nih, bahwa anak itu kertas kosong gitu. Mungkin pernah gitu. Lah orang tua itu anak itu baik atau tidak, wong tua sing nulis nafsu. Nah ternyata setelah saya mengikuti CGP itu dibantah sudah puluhan tahun yang lalu oleh Ki Hajar Dewantoro bahwa sebenarnya anak sebenarnya sudah punya sketsa tipis di dalam kertas tersebut. Jadi anak beler, anak nakal, anak calon nakal, calon bener sebenarnya sudah ada guratan tipisnya. Lah tugasnya kita adalah angger sing guratane ki arep ku kira-kira kurang baik ya mandan dikurangi, dihapus semending-semending. Dan yang guratan bagus itu dipertebal. Teori itu menurut saya keren ya. Jadi KHD itu Ki Hajar Dewantoro itu mematahkan teori luar negeri bahwa tabula rasa itu salah. Nggak mungkin anak terlahir kosong, nggak mungkin. Karena dia punya sifat genetis dari ayahnya, dari ibunya. Jadi tugasnya guru gue mau genah tok. Nah, enggak. Kira-kira guratannya bagus ya dilanjutkan. Kalau guratannya kurang bagus dikurangi sedikit demi sedikit. Nah, dan yang ketiga adalah permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Saya berusaha menerapkan tapi belum maksimal ya, karena kalau di budaya Banyumas makanya ada permainan-permainan tradisional seperti itu untuk dipraktekkan. Karena anak di SD itu idealnya bermain, kodratnya adalah bermain. Jadi justru dengan bermain itu diharapkan anak itu sambil belajar. Nanti berarti apa ya? Bermain sambil belajar ya. Play and learning lah, Jadi bermain dan belajar. Kurang lebih seperti itu. Jadi ke depan pembelajaran itu tidak melulu di kelas, tapi ayo dolanan yang jaba. Tapi dalam permainan tersebut anak mendapatkan nilai yang lebih, ada value itu. Nah ini contoh ya, ini permainan yang ada itu ada dam-daman, teman-teman. Dam-daman itu juga salah satu yang menguatkan pembelajaran matematika dan strategi karena anak-anak akan menghitung kemungkinan tertentu. Itu juga hubungannya dengan matematika. Kemudian petak umpet. Nilai-nilai itu value apa yang ada dalam petak umpet, otomatis kesepakatan, karena sebelum bermain anak itu bersepakat. Nanti kalau yang kena masang dulu, yang kelihatan apanya. Nah jadi lamanya bermain itu kan ada nilai, itu berkolaborasi tadi, bekerja sama dan strategi juga. Nah ini yang harus kita kembangkan karena sedikit sekali referensinya gitu Bapak-Ibu. Saya juga kadang kesulitan dolanan apa yang gue pelajaran IPA, dolanan apa gue pelajaran sing pas gitu, yang pas sesuai dengan konteks pelajaran itu yang harus kita kembangkan. Baik teman-teman, kita lanjutkan. Yang ketiga adalah pendidikan yang berpihak pada anak. Nah ini ya. Jadi salah satu quote dari dasar pemikiran Gada adalah berhamba pada sang anak. Ada kata pokoknya itu. Pokoknya pendidikan harus terletak di dalam pangkuan ibu bapak karena hanya ada dua orang inilah
yang dapat berhamba pada sang anak. Maksud dari itu adalah kita jadi guru memperlakukan anak didik kita ya bukan sebagai apa ya anak orang lain, tetapi ya sama seperti kita mencintai anak kandung sendiri. Nah kalau anak kandung sendiri ngantuk-ngantuk wengi-wengi perintah bu gawe mie be dilakoni ning dijune. Nah seperti itulah dalam konteks benar-benar kita menghamba kepada anak, melayani dengan sepenuh hati gitu. Karena kenapa KHD itu mengibaratkan guru itu harus berterang tua ya karena cinta kasih orang tua itu pasti tak terbatas. Ya, contohnya nyong maring anaknya, jenengan juga sama. Nah itu ya salah satu contoh berapa pada sang anak itu berpihak atau berpusat pada murid ya. Tadi kita berbincang sebelum ini bahwa sekarang adalah student center gitu kan. Kalau dulu full guru di tengah ceramah sampai rampung gitu, tapi sekarang anak yang aktif, anak yang berkelompok, anak berdiskusi, kita hanya sebagai pemandu saja supaya anak-anak dapat memahami apa yang dipunyai. Kemudian nomor 4 filosofi KHD adalah dasar pikiran KHD adalah budi pekerti. Budi pekerti dalam bahasa Islamnya kurang lebih akhlakul karimah. Akhlak. Jadi ini yang paling penting karena adab dulu baru kemudian ilmu. Ya, jadi kalau hanya sekedar pintar mungkin jin atau setan itu lebih pintar dari kita ya Lucifer. Tapi adab yang bedakan adalah adab. Jadi kalau kita mau berilmu adalah mempunyai adab dulu. Nah contohnya kita sudah melakukan bersama-sama, alhamdulillah kita luar biasa. Setiap hari Jumat kita ada ekstra pendidikan pramuka, itu juga menumbuhkan salah satu sarana untuk menumbuhkan budi pekerti. Kemudian juga ada pembiasaan sarapan rohani sebagai salah satu sarana menumbuhkan nilai spiritual, budi pekerti dan akhlak pada anak. Semuanya sudah berjalan bukan karena saya gitu maksudnya, tapi dalam artian kita punya kesadaran bersama bahwa menumbuhkan budi pekerti itu sangat penting. Berikutnya kita masuk ke budaya positif. Nah, makna disiplin. Kita dari katanya dulu ya makna disiplin. Disiplin itu artinya belajar. Jadi kalau orang yang disiplin berarti ya sinau, orang yang belajar. Susahnya adalah bagaimana teman-teman ya kepriwe carane disiplin itu muncul dari intrinsik atau diri kita sendiri. Kita bukan domongin temen, domongin yang kepala, tapi itu muncul dari hati kita masing-masing. Nah tadi sudah disebutkan setelah banyak ya kadang ada sekolah swasta dan sekolah negeri, kadang perbandingannya hanya satu, gurunya nih nggak disiplin banget orang kayak di negeri. Nah itu juga tantangan bagi kita, termasuk saya sendiri, saya juga kurang disiplin lah. Saya sedikit demi sedikit berusaha menuju ke arah sana, dan saya belajar dari teman-teman semua yang lebih disiplin, dan saya yakin lah SD kita pasti suatu saat bisa lebih baik lagi. Kemudian setelah itu kita harus juga bisa mengontrol diri. Nun sewu sangat ini kadang ya perempuan kalau lagi PMS itu kadang susah mengontrol diri, padahal itu memang dalam konteks sebagai pendidik itu memang kita harus menjaga emosional kita kepada rekan, kepada anak didik kita. Jadi sepanas-panasnya kepala itu, sepanas-panasnya hati tapi kepala tetap dingin, maksudnya seperti itu. Jadi apa yang terlontar dari mulut kita tetap enak didengar, tetap mesra didengar. Berikutnya adalah tentang nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Tadi kita sudah menyanyi bersama, sebenarnya asalnya dari sini. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Kebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itu sebenarnya ada 6 yang wajib. Tujuan kurikulum merdeka cuma ini. Jadi kalau dipikir-pikir, kalau ada sosialisasi kurikulum merdeka itu, kita kan dapatnya biasanya capaian pembelajaran awalnya ini, kemudian modul pada baik misalkan RPP. Nah kita cuma dapatnya itu, padahal tujuan akhirnya itu adalah cuma ini aja.
Sebenarnya kalau kita mungkin sudah melaksanakan mendewek cek kurang dokumentasi mungkin bro. Jadi sebenarnya ke depan kalau ada kita melakukan yang terkait 6 ini kita dokumentasikan, nanti kita masukkan ke aksi nyata itu teman-teman ke Merdeka Mengajar, itu platform Merdeka Mengajar PMM. Nah itu nanti kita mendapatkan lebih. Ini saya dengar wacana benar tidak nih. Jadi ke depan saya teman-teman itu kalau PMM kita kosong tidak ada aksi nyata kita dianggap tidak produktif dan itu berhubungan dengan sertifikasi pendidik. Tapi ini masih wacana, tapi tidak ada salahnya kalau kita sedikit demi sedikit lah mendokumentasi kegiatan apa yang sudah kita lakukan. Padahal kan sering gitu, sholat misalkan mandiri. Ini kita teman-teman saya yakin lah, saya juga belajar dengan jenengan sudah semuanya kita lakukan. Cuma kadang kita kurang mendokumentasikan. Padahal itu tujuan akhir dari kurikulum Merdeka cuma itu teman-teman. Jadi cuma 6 tadi. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia, gitu. Saya sedikit ulas saja. Kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Kemudian kesenangan, fun, Bu Guru Ais, setiap ini usulan Nuwun Sewu Bu Bendara. Kalau setiap tahun idealnya ya ada plesir lah atau atau makan-makan terus. Yang penting harus ada fun bersama-sama, ada kebebasan, kemudian ada kekuasaan, power, dan itu untuk bertahan hidup atau survival. Kita ice breaking tadi sudah, langsung saja nih. Ada 5 posisi kontrol. Ini teman-teman kita udah sedikit selesai lah. Ini kemarin saya itu termasuk jadi korban sebenarnya bukan korban sih, tapi dalam artian ada pengawas yang kurang kontrol sehingga berbicaranya seolah-olah menjadi penghukum. Sebenarnya penghukum itu adalah sejelek-jeleknya pendekatan. Saya nanti jelaskan ada 5 yang harus kita kuasai bersama-sama. Pendekatan kepada anak dan rekan juga. Yang pertama itu adalah sebagai penghukum, 2 pembuat merasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, kelima sebagai manajer. Nah ini saya jelaskan satu-satu. Sebagai penghukum contoh ya, itu orang itu biasanya guru mau mikirnya salah benar. Kok ya lah komane mesti kamu, pasti kamu. Terus kalau salah, ayo jajal siki bersihin apa, ayo ngerjain PR. Itu kita sebagai penghukum. Nah penghukum itu kelebihannya cepat menyelesaikan masalah, tapi keburukannya ternyata jangka panjang teman-teman. Anak itu ternyata mempunyai, makanya ada kasus dulu di Purworejo, guru itu dibunuh oleh muridnya gara-gara waktu kelas 5 itu pernah diejek oleh guru perempuannya. Jadi saking memendam amarahnya itu, kemudian ketika sudah besar ketemu di jalan itu gurunya itu dibunuh. Itu ada itu karena penghukum itu kalau ada tipe anak yang punya rasa tidak terima, dia akan menjadi seorang pendendam. Itu yang berbahaya di situ. Termasuk dengan rekan juga sebenarnya kalau ada atasan atau apa itu pasti menjadi ganjalan di hati dan itu tersimpan di alam bawah sadar kita. Kapan balesnya itu? Itu jeleknya penghukum. Tapi ada kebaikannya, cepat rampung memang, tapi kejelekannya ternyata lebih besar. Berikutnya adalah pembuat merasa bersalah. Nah ini sing seneng dilakukan ini ibu-ibu. Kok orang melas apa mari bu guru, ajak kayak gue sih, mau melas mau bu guru lah. Wajah kita itu memelas, gitu. Nadanya rendah. Gitu. Positifnya ada itu, positifnya yo, anak akan merasa iba, tapi ternyata itu juga pendekatan itu dinilai kurang tepat. Kemudian ada posisi teman. Nah teman ini kayak gini, misal ada anak ya dianggap kok sekarang seperti teman lah. Kadang anak kecil terlalu dekat ya akhirnya dianggap kanca lah. Susahnya di situ. Lagi sayang-sayangnya malah dianggap kanca itu. Kalau ini ya, jadi kalau pendekatan ke siswa malah lebih bahaya ketika kita best friend-an. Baiknya itu anak merasa nyaman, tapi jeleknya anak itu akan merasa dia dilindungi lah, ada kancane nyong iki mandan dibela nih
gurune. Nah itu kan kadang sering-sering dari mana, Pak Guru maaf saya terlambat, orang apa-apa sambil cengir-cengir. Itu sebenarnya nggak baik gitu, karena nanti teman anak akan menganggap kita seperti teman. Walaupun pendekatan itu ya ada baiknya, itu anak merasa nyaman, tapi efeknya seperti itu. Kemudian pemantau ini biasa dilakukan di guru BK zaman dulu, mungkin jenengan pernah tuh orang lebu kredit 10 misalkan, orang poin itulah, poin catatan biaya. Guru-guru seperti ini berdasarkan fakta, tidak melihatnya catatan, tidak melihat fakta sebenarnya itu. Nah, menurut teori ini itu yang terbaik adalah posisinya sebagai manajer. Manajer itu ya kita bertanya baik-baik, kita mengontrol anak dengan pertanyaan, memainkan logikanya supaya dia sadar kembali ke kelompoknya. Makanya setelah ada posisi kontrol ini, kita belajar tentang segitiga restitusi. Nah ini teman-teman nanti kita berbagi segitiga restitusi si apa? Ini segitiga yang digunakan untuk menyelesaikan anak-anak yang kurang disiplin. Yang pertama itu menstabilkan validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, dan menanyakan keyakinan. Itu salah satu contoh pertanyaannya. Misalkan validasi tindakan yang salah, kamu gak alasan lapor dan melakukan kayak gitu. Nah ini nanti ada contoh. Nah teman-teman ini ada contoh segitiga restitusi. Sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen 2004. Inilah bentuk dari segitiga restitusi. Berikut ini adalah koneksitas posisi control manager sebagai seorang guru, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian kita gunakan pendekatan segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kita nanti bisa melihat kasus satu, yaitu tentang seorang siswa yang suka terlambat. Adapun alasan dan penyelesaiannya nanti kita lihat bersama ya. Kemudian kasus 2 adalah anak yang ketahuan mencontek. Bagaimana Pak Guru menyelesaikan kasus tersebut? Kita bisa melihat bersama. Saksikan ya. Oh Resti, silakan duduk. Resti sehat? Resti tahu tidak kenapa saya dijelaskan Resti Pak Guru panggil kantor ya? Tidak Pak. Begini Resti, Pak Guru sering menjumpai akhir-akhir ini Resti sering terlambat. Kira-kira benar atau tidak ya? Kira-kira Resti terlambat itu sesuatu yang baik atau tidak? Ya bagus, jawaban Resti jujur. Di sini Pak yang tidak menyalahkan Resti ya, karena Pak Guru juga terlambat, tapi Pak Guru berusaha semaksimal mungkin supaya alhamdulillah akhirnya bisa. Lah, aku boleh tahu kenapa ya Resti sekarang ini sering terlambat? Saya sering berniaga dan juga Resti jauh dari sekolah. Resti masih ingat tidak ya berapa keyakinan kelas kita dan apa konsekuensinya jika Resti itu sering terlambat? Resti dapat tambahan BPKH dan juga Resti akhirnya ketinggalan belajar dan disiplin Pak. Resti kira-kira jalan keluarnya bagaimana ya?
supaya Resti tidak terlambat lagi? Kira-kira solusinya seperti apa menurut Resti? Karena saya tadi kesiangan, mungkin saya akan berusaha untuk lebih awal agar tidak kesiangan. Bagus Resti jawabannya. Malah aku ya Resti. Nah itu kan untuk kalau kamu sudah tidak kesiangan. Nah sekarang kalau untuk masalah uang yang jauh dari sekolah, kira-kira apa ya resolusinya? Saya akan berusaha berangkat lebih awal supaya saya lebih tepat waktu di sekolah, dan saya akan berusaha mengikuti aturan sekolah yang sudah dibuat. Bagus sekali Resti. Nah sekarang kira-kira kalau kamu mengikuti aturan sekolah, apa yang akan kamu dapatkan Resti? Saya tidak ketinggalan pelajaran dan saya tidak mendapat punishment dari sekolah. Untuk ke depan, bisakah Resti melaksanakan semuanya? Insya Allah bisa Pak, minta doanya ya Pak. Alhamdulillah Resti, semangat ya. Semoga Resti ke depan lebih baik. Terima kasih Pak. Sama-sama Resti. Silakan. Teman-teman, itu tadi salah satu penyelesaian disiplin bagi siswa menggunakan pendekatan restitusi. Jadi kalau posisi kontrol yang baik jadi manajer, kita hanya bertanya saja, bertanya, menggali kenapa seperti ini, kenapa seperti itu, salah atau benar. Yang menentukan siswa sendiri, bukan kita. Jadi kita menguatkan kesadaran mereka bahwa apa yang mereka lakukan itu salah, dan kita mengembalikan mereka kelompoknya itu sudah dalam keadaan benar-benar siap. Itu nanti bisa disimak lagi. Ini kemudian ya. Nah ternyata tujuan restitusi ada 7 kurang lebih. Yang satu itu bukan untuk menebus kesalahan, melainkan untuk belajar dari kesalahan. Jadi kalau anak salah, dia harus belajar dari kesalahan itu supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kedua adalah memperbaiki hubungan. Ketiga adalah tawaran bukan paksaan. Jadi kita tawarkan kepada anak bukan paksaan, harus seperti ini, harus seperti itu. Kemudian restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi pertanyaannya kan, kok salah atau benar, kira-kira menurutmu api kayak kepriwe, ngesuk kepriwe. Jadi anak yang berusaha mencari solusi sendiri, kita hanya menggali sedikit demi sedikit supaya dia bisa menemukan jawabannya. Kemudian restitusi hanya fokus pada solusi. Solusinya kepriwe, masalah apa, solusinya kepriwe. Kemudian setelah itu kembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu kalau sudah mendapatkan bahwa dia itu salah dan siap untuk memperbaikinya. Kemudian aksi nyata penerapan budaya positif di kelas dan sekolah ini insya Allah hampir selesai. Teman-teman, saya datang ke Lawngsari. Lawngsari sudah luar biasa, sudah budaya positif sudah ada di sana sini. Kemudian kita berkolaborasi hingga budaya positif semakin kuat. Nah kebetulan setelah saya belajar di CGP itu, saya yang pertama adalah membuat keyakinan kelas. Nanti videonya saya gabung dengan kegiatan hari ini ya. Buat keyakinan kelas itu artinya kalau zaman dulu gawe kesepakatan gitu. Jadi ngeris murid gawe sepakat, dewek kan lho kowe ngomong apa gitu. Kan kepengennya kayak gini. Ya kayak gimana gitu. Jadi itu yang wajib kita punya adalah keyakinan kelas, dan kalau bisa itu wajib di kelas masing-masing. Jadi kesepakatan kelas 6 tentunya berbeda dengan kesepakatan kelas 1 atau yang lain sesuai kondisi. Lah untuk membuat keyakinan kelas itu pertanyaan memantiknya adalah seperti ini. Saya bukan mengajari tapi sharing. Jadi pertanyaan seperti ini. Anak-anak, jane kok kepengen kelasnya seperti apa? Kepengen kok. Nah nanti toli anak akan menjawab dengan pancingan. Sing bersih apa? Oh ya Pak Guru sing bersih. Sing apa maning kira-kira? Sing aja ribut apa maning gitu. Jadi nanti anak itu akan mengeluarkan unek-uneknya. Kok kepengennya apa sih kelasnya? Wih harus kelas kan. Kemudian tanya lagi. Lah kok kepengen bu gurunya kayak apa? Pak gurunya kayak apa? Tadi kemarin waktu saya membuat keyakinan kelas itu ada tulisan
saya kepengen melihat Pak Guru sering senyum gitu. Itu ada 3 anak bener. Jadi ternyata saya mau berarti senyumnya kurang, padahal saya sudah berusaha sekarang di kelas 4 lebih senyum. Tapi ada anak yang menulis bener-bener, saya kepengen Pak Guru seneng senyum gitu. Nah kemudian saya bagikan kertas kecil itu ya, dan kan nulis kemudian menempel, kemudian dipisah-pisah. Misalkan di situ kepengen kelas bersih, oh ternyata banyak misalkan. Misalnya kepengen kelas bersih, kepriwe, oh ya berarti kudu piket, oh ya berarti piket wajib. Kepengen Pak Guru senyum, kepriwe ya ben Pak Guru seneng senyum gitu. Akhirnya mikir, apa nyong aja nakal ya Pak Guru, dah gue ya gitu. Tapi ada 3, terus apa ini Pak Guru, saya mengerjakan tugas tepat waktu. Iya, kalau seperti itu Pak Guru pasti tersenyum. Jadi ternyata permintaannya yang pertama kelas saya kepengen apa, terus karena kita menuntut jane kok kepengen Bu Guru kayak apa sih gitu. Saya berusaha mempraktekkan teori ini bahwa membuat keyakinan kelas seperti itu, dan hasilnya seperti itu, mengecewakan. Ternyata saya kurang senyum selama ini. Ujar Bu Nenyong nyumi senyum banget Mas Papa, ternyata mereka menganggap saya kurang senyum. Ini dan juga kelas 4 sudah melaksanakan literasi membaca 15 menit. Saya kira sama, panjenengan juga sama. Berbaris sebelum masuk, alhamdulillah Lawang Sari disiplin luar biasa. Kita next saja. Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran kita laksanakan, menyanyikan lagu nasional di awal pelajaran dan lagu daerah di akhir pelajaran, dan sholat zuhur berjamaah. Ada lagi kita juga untuk meningkatkan apa ya tadi kan, untuk akhlak ya, berbudi pekerti. Kita itu alhamdulillah bisa selalu memperingati tahun baru Islam dengan cara yang semarak. Nah, kita semarakkan tahun baru Islam, tidak hanya tahun baru Masehi, maaf ya. Kita juga memperkenalkan kepada masyarakat ternyata SD kita itu apa ya, tidak katakanlah dekat dengan konteks agama, derek yang kon ngaji, anak dinia dan sebagainya. Kemudian ada penanaman cinta tanah air. Kemarin kita ikut karnaval itu ada berapa itu? Ada mayoritnya, buri sing gede mayoritnya loro. Nah itu ada 2 di situ. Itu juga penanaman cinta tanah air. Kemudian melakukan penanaman nilai-nilai budi pekerti melalui permainan tradisional. Itu gambarnya seperti itu, tapi itu gambar anak didik kita. Nah kita mencoba menggunakan permainan untuk memberikan nilai atau value pada anak didik kita. Kemudian tadi ya tentang segitiga institusi, dan alhamdulillah terima kasih ya, kita sudah sampai akhir. Salam dan bahagia dari saya. Mohon maaf Bapak Ibu, mbok saya matur jenengan ngantuk. Mohon maaf juga bila saya banyak kesalahan dalam menyampaikan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Yogi yang telah mengisi materi pada siang hari ini. Untuk materinya sangat-sangat bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk saya juga. Ternyata saya baru tahu untuk kodrat anak itu tidak hanya belajar di kelas saja. Anak itu perlu bermain, dan bermain tidak hanya bermain di waktu dia istirahat saja. Waktu pelajaran dia juga perlu untuk bermain nih Pak Yogi. Dan kebutuhan dasar manusia ternyata kita perlu untuk refreshing, terutama yang tadi saya garis bawahi adalah perlu plesir. Dan terutama untuk menangani anak-anak yang ada masalah, mungkin terlambat, tidak hanya di kelas Pak Yogi saja, kelas saya pun juga banyak anak yang terlambat. Kemudian beberapa anak mungkin di ulangan ada yang kurang percaya diri dengan jawabannya sendiri. Maka di situ tadi Pak Yogi sudah memaparkan adanya segitiga restitusi untuk mendisiplinkan anak yang masih kurang disiplin. Kemudian kita lanjut untuk acara yang ketiga, yaitu tanya jawab. Silakan untuk Bapak Ibu bagi yang ingin bertanya atau kita sharing-sharing bersama dengan guru penggerak kita, calon guru penggerak kita Bapak Yogi, kita sharing bersama. Silakan Bapak Ibu, saya silakan untuk menyampaikan pertanyaan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang pertama, karena saya dari kelas 1 ada hubungannya dengan profil pelajar Pancasila. Untuk 6 tujuan profil pelajar Pancasila, apakah harus semuanya dibuat proyek atau kita boleh ibaratnya hanya lewat lisan loh, menasihati anak apa-apa, tapi yang ada hubungannya dengan 6 tujuan itu yang pertama. Yang kedua, kalau masalah anak itu sebenarnya malah masalahnya ada di orang tuanya. Itu apakah kita solusinya ke anak langsung atau kita undang orang tua atau bagaimana? Karena kalau di kelas 1 itu masih hubungannya dengan orang tua. Itu dua pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya. Yang pertama dengan proyek atau gimana? Seperti ini Bu Siti, kita sharing ya Mas ya, bukan berarti sampai sharing sepengetahuan saya bahwa sebenarnya itu kan contoh kayak gini Bu. Saya mau ke Purwokerto, kan sing penting yang tekan Purwokerto. Entah saya lewat Karang Lewas boleh, lewat Wangon boleh, lewat Karang namanya Tanjung boleh itu. Jadi menurut saya itu yang penting tujuan-tujuan 6 itu tercapai. Adapun proyek itu saya kira dalam satu proyek belum tentu juga memuat ke 6 itu. Nah jadi kadang kita bisa lewat lisan mengingatkan misalkan anak untuk berdoa, itu kan juga tujuan dari pelajar Pancasila. Jadi bisa lewat lisan, bisa lewat proyek, yang penting tujuannya tercapai. Dan penilaian metrik kan bisa lewat pengamatan. Jadi tidak harus dengan soal atau kita mengamati anak itu sembahyang udah nilainya bagus, udah cukup, karena penekanannya kan pada itu tujuan di awal, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua tentang apa nih Bu Siti? Tentang penyelesaian. Oh iya, ini ya, jadi memang kadang sekolah itu dilema juga Mas ya. Kita sudah kurang lebih 6 jam di sini dengan anak-anak, ternyata lingkungan keluarganya tidak baik. Lah itulah pentingnya ada kalanya forum pertemuan wali murid. Ya, jadi wali kelas itu harus tahu latar belakang anak tersebut. Salah satu caranya ya adalah memanggil keseluruhan wali murid, kemudian diberi pembinaan awal, bagaimana sharing untuk parenting, sehingga orang tua juga ikut terdidik. Karena yang paling berpengaruh itu adalah orang tua, khususnya ibu. Jadi kalau saya kadang hubungkan masalah ini dengan konteks Islam, karena madrasah pertama itu kan ibu ya. Jadi kalau ibunya bermasalah, itu biasanya anaknya juga bermasalah. Jadi sebaiknya memang untuk masalah tersebut ya ada kalanya kita harus membuat forum untuk parenting bersama orang tua, khususnya untuk kelas masing-masing. Karena kalau klasikal terlalu banyak juga tidak efektif. Itu dari saya. Monggo. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Yogi. Silahkan Bapak Ibu bagi yang mau bertanya kembali atau mau sharing-sharing, silahkan. Silahkan Ibu Sri Yuliani. Terima kasih, langsung saja. Tadi anak-anak memang lebih suka belajar sambil bermain. Beberapa kali saya sudah melaksanakan seperti itu. Namun dengan kegiatan tersebut anak memang lebih semangat, lebih tertarik. Tapi yang saya kurang berhasil itu materinya kurang tersalurkan, maksudnya kurang terserap. Jadi lebih banyak ke permainannya. Nah, yang saya mau tanyakan itu bagaimana mengefektifkan antara permainan dan pembelajarannya supaya hasilnya lebih maksimal, atau dalam seminggu berapa kali, atau sebaiknya sebulan berapa kali, supaya anak termotivasi, semangat, tapi materi juga dapat tersampaikan. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih dari Bu Sri Yuliani. Memang kadang dilematis juga ya kalau anak belajar sambil bermain. Itu
Yang jelas seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita kembalikan kepada tujuan awal. Jadi kalau permainan itu kan yang kita tuju adalah value, nilai. Nah, nilai di sini itu nilai kerjasama, bukan konteks dalam materi. Karena kebetulan kurikulum akan bergeser ke depannya. Sekarang pemenuhan untuk kita target misalkan KKM sudah tidak ada. Kemudian pemenuhan full kurikulum materi harus selesai. Nah, yang penting tujuan dari filosofi pikiran tadi itu mengena bagi anak. Jadi yang paling penting adalah siswa berkesan dalam sebuah permainan itu, dia belajar. Karena belajar kan banyak tuh tadi. Kita belajar bekerja sama, kemudian tak tanya ke teman, bernalar kritis. Bu Kisi bisa nih sambelnya, misal lagi masak nih, Bu sambelnya kurang enak sih kepriwe ya, kira-kira kurang apa. Itu adalah bagian yang paling penting menurut saya. Berarti dia itu punya nalar yang luar biasa. Adapun materinya kalaupun belum bisa disalurkan secara maksimal, itu kan bisa dimasukkan pada kesempatan yang lain. Jadi tidak masalah, yang penting value-value 7 atau nilai-nilai yang ada pada kurikulum penerapan profil pelajar Pancasila terpenuhi. Jadi dengan bermain itu 6 itu bisa terpenuhi, 3 atau bahkan 2. Yang penting tujuannya di situ. Jadi adapun materi tidak usah khawatir, kita sekarang saya kelas 6 sekarang bukan terlalu jadi korban kurikulum, tidak terlalu diharuskan harus nilai besar karena sudah dikurangi. Jadi ke depan lebih ke assessment. Di kelas 5 akan diganti assessment, cuma kemampuan matematikanya berapa, kemampuan literasi bacanya berapa, sudah seperti itu. Hanya grade A, B, C, bukan nilai 90, 100 dan sebagainya. Jadi itu membuat guru lebih tenang. Jadi tidak usah khawatir, udah bermain saja. Yang penting value-nya dapat. Adapun materi belum terlalu dapat, nggak masalah karena bisa dimasukkan pada next time atau waktu berikutnya. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu dan jawaban dari Bapak Yogi Himawan. Silakan bagi ada yang mau bertanya atau masukan lagi. Cukup? Terima kasih. Semoga kita bisa menerapkan budaya positif ini di sekolah kita, terutama di kelas kita masing-masing. Dan marilah kita tutup acara seminar budaya positif pada siang hari ini dengan lafal hamdalah bersama. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.